Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang saya hormati. Dalam video kali ini, saya Sufa Bigas Bade Pamungkas dari program studi S1 PJJ Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 240201102091. Kali ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu semua untuk menyelami sebuah topik yang mungkin bisa relevan ya di era digital ini melalui bedah jurnal dengan judul Information System for Supply Chain Management, Uncertainties, Risk, and Cyber Security dalam memenuhi ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Cyber Security. Baik, langsung saja Bapak Ibu, mari kita mulai pembahasan kita dengan memahami inti dari penelitian yang dari jurnal yang saya ambil. Terkait abstrak sendiri, yang pertama tujuan penelitian ini sangat jelas untuk mengamati kondisi terkini dan memprediksi arah masa depan penggunaan sistem informasi dalam manajemen rantai pasokan atau yang disingkat dengan SCM ya. Fokusnya spesifik pada perusahaan yang memiliki produksi multikomponen. Sebuah gambaran umum dari kompleksitas bisnis modern yang ada sekarang. Kemudian bagaimana penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Ini berarti para peneliti menganalisis proses rantai pasokan secara mendalam dan mencari tahu bagaimana dukungan informasi bisa diberikan secara optimal. Kemudian, apa sih hasil utama yang ditemukan? Secara umum, kesimpulannya adalah untuk bisa mengidentifikasi strategi dukungan informasi yang paling efektif. Jadi kita harus benar fokus pada pengenalan dan pengelolaan sumber-sumber ketidakpastian, risiko, dan tentu saja keamanan cyber. Ini adalah kunci utama agar proses bisnis antara pemasok atau pelanggan itu bisa terintegrasi dengan sukses. Dan yang terakhir, hasil praktisnya, mereka berhasil mengusulkan pendekatan baru untuk mengidentifikasi dan memprediksi resiko pasokan di tengah kondisi ketidakpastian, sekaligus menawarkan solusi komprehensif untuk mengamankan data dalam sistem informasi SCM ini. Dan ini sangat relevan untuk diterapkan oleh berbagai perusahaan di lapangan. Oke, kita akan selami lebih dalam lagi mulai dari latar belakang. Nah, di sini mengapa sih topik ini begitu penting? Mari kita lihat ya latar belakangnya. Yang pertama, ada manajemen rantai pasokan. Di sini bayangkan SCM ini sebagai orkestra besar yang mengkoordinasi segalanya, mulai dari perencanaan, pengaturan, pengawasan juga, hingga realisasi aliran produk itu. Dari tahap desain, pembelian, bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga akhirnya sampai ke tangan konsumen. Semua ini dilakukan dengan satu tujuan, yaitu efektivitas biaya sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan manajemen rantai pasokan ini merupakan tulang punggung yang memastikan produk itu sampai ke kita. Lalu, betapa krusialnya dan pentingnya sistem informasi di sini. Sistem ini dirancang untuk mengotomasi dan mengelola setiap tahapan yang sudah saya sebutkan tadi dalam pemeliharaan pasokan organisasi, serta mengontrol seluruh distribusi produk. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan siklus produksi, dan secara signifikan juga mengurangi biaya logistik dan pembelian. Selanjutnya, mari kita perdalam lagi mengapa di sini manajemen rantai pasokan itu begitu dinamis ya. Nah, di sini SCM seperti yang kita pahami mencakup seluruh siklus produk dari ide desain awal, pengadaan bahan baku, lalu proses produksi, distribusinya ke tangan konsumen akhir. Nah, ini kan serangkaian proses yang sangat kompleks, melibatkan juga berbagai aspek logistik dan manajemen, sehingga jelas membutuhkan dukungan sistem informasi yang tangguh.
Nah, kini dengan hadirnya teknologi informasi modern seperti ERP, cloud, web, SCM telah bertransformasi menjadi jaringan real-time yang saling terhubung. Perubahan ini memang membawa efisiensi yang sangat luar biasa, namun sayangnya juga memperluas area yang bisa menjadi target serangan digital. Karena memang kita hanya bergantung di situ, rawan serangannya juga luar biasa, teman-teman. Dan pada intinya, SCM ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan, menekan biaya produksi dan distribusi, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dan ini menempatkan sistem informasi sebagai komponen strategis yang tidak terpisahkan dalam meraih keunggulan kompetitif. Namun, dari keterbukaan sistem ini muncul tantangan besar tentunya, teman-teman. Kebutuhan akan pengamanan cyber yang lebih ketat, semakin tinggi konektivitas antar pihak dan dalam rantai pasokan, juga semakin besar potensi resiko yang harus diantisipasi oleh para manajer SCM atau manajemen rantai pasokan ini. Lalu kita bahas variabel penelitian dalam jurnal ini. Dalam penelitian ini ada 3 variabel utama yang menjadi sorotan, dan ketiganya saling terkait erat. Mereka menciptakan gambaran yang kompleks. Yang pertama, ketidakpastian atau risiko. Nah, ini merupakan salah satu bisa dibilang badai yang bisa menyebabkan kesulitan besar dalam mengelola aliran informasi rantai pasokannya. Ketidakpastian seperti mungkin fluktuasi permintaan, dinamika pasokan yang cepat berubah, dan juga variabel eksternal yang sulit diprediksi. Misalkan bisa juga perubahan kebijakan pemerintah, dan semua itu akan meningkatkan kerentanan sistem terhadap serangan cyber. Lalu, variabel yang kedua adalah sistem informasi. Sistem ini adalah fondasi yang mendukung dan mengotomasi setiap langkah dalam rantai pasokan yang dilaksanakan. Namun, mereka masih bergulat dengan tantangan, terutama dalam memproses data secara real-time dan mengatasi tingkat kerentanannya terhadap berbagai ancaman. Dan yang tidak kalah penting adalah keamanan cyber, yaitu variabel yang ketiga. Ini adalah salah satu tantangan terbesar ketika kita nanti mencoba mengintegrasikan proses bisnis antara pemasok dan pelanggan, serta dalam menjaga kerahasiaan data yang sangat sensitif. Penelitian ini secara khusus menyoroti ancaman digital yang menyerang sistem informasi SCM, seperti contohnya malware, spyware, misal bisnis email compromise, dan juga kerentanan terhadap perangkat IoT. Lalu kita akan intip penemuan menarik apa aja sih dari penelitian ini. Yang pertama, mereka mengusulkan pendekatan baru untuk risiko rantai pasokan. Ini adalah cara pandang segar dalam mengidentifikasi dan memprediksi risiko yang bisa mempengaruhi rantai pasokan, dengan fokus khusus pada ketidakpastian dan ancaman yang bisa mengganggu aliran barang dan data. Yang kedua, mereka juga menghadirkan solusi keamanan data. Penelitian di sini memberikan solusi konkret untuk mengamankan data dalam sistem informasi SCM, sebuah solusi untuk mempertimbangkan integrasi berbagai strategi dan teknologi yang modern. Dan yang terakhir, penelitian ini menggarisbawahi praktik keamanan yang diperlukan. Mereka menekankan betapa pentingnya perencanaan keamanan yang matang dan kebijakan yang kokoh dalam menjaga integritas serta kerahasiaan data di seluruh proses SCM, dan ini merupakan fondasi yang tidak kalah penting yang harus dibangun oleh perusahaan. Nah, hasil penelitian tadi ada juga beberapa poin krusial yang harus kita perhatikan. SCM modern sangat membutuhkan pemantauan keamanan secara real time untuk mencegah infiltrasi cyber yang tidak terlihat. Sistem yang harus mampu mendeteksi dan merespon ancaman seketika agar tidak ada kerusakan besar yang timbul. Kemudian teknologi seperti DevOps, Cloud, ataupun IoT meskipun membawa efisien yang luar biasa, ironisnya juga menjadi titik-titik rawan dalam infrastruktur SCM. Mereka membuka celah baru bagi peretas. Dan mengejutkannya, penelitian ini mengungkapkan bahwa sekitar 75% server CouchDB dan Elasticsearch ternyata
bersifat terbuka lebar tanpa autentikasi. Ini adalah bukti nyata betapa rendahnya tingkat kesiapan keamanan pada beberapa sistem enterprise yang vital. Dan data menunjukkan bahwa Trojan, adware, dan spyware menjadi jenis malware yang paling umum menyerang. Serangan-serangan ini seringkali tidak terdeteksi hingga menyebabkan kerugian yang signifikan. Ini juga harus benar-benar kita tangani dan kita manajemen risikonya. Dan terakhir, strategi keamanan konvensional saja itu tidak cukup. Banyak serangan kini menggunakan rekayasa sosial seperti kompromi email bisnis. Ini juga menuntut pendekatan keamanan yang jauh lebih canggih, teman-teman. Termasuk pelatihan kesadaran bagi pengguna dan mungkin juga sistem berbasis AI untuk deteksi dini yang lebih cerdas agar lebih otomatis. Sebagai penutup dari presentasi ini, mari kita rangkum nih poin-poin kunci yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama, keamanan informasi dalam SCM bukanlah sekedar pelengkap, melainkan sebuah tantangan besar yang harus ketaklukkan. Ini fundamental untuk memastikan kelancaran dan integrasi seluruh proses rantai pasokan, terutama di tengah maraknya ancaman cyber yang terus berevolusi. Kemudian yang kedua, muncul kebutuhan mendesak untuk strategi keamanan yang lebih kuat. Untuk benar-benar membentengi diri dari resiko yang ada, organisasi itu harus lebih fokus pada identifikasi ancaman secara proaktif dan menerapkan kebijakan yang jauh lebih ketat terkait dengan pengelolaan data dan keamanan informasi. Kemudian data ketiga, dan yang ketiga ini adalah tentang manfaatan teknologi yang harus lebih canggih. Kita perlu menggunakan teknologi mutakhir, misalkan AI, untuk meminimalkan resiko dan pada saat yang sama meningkatkan efisiensi operasional di seluruh rantai pasokan. Inovasi itu juga merupakan kunci. Yang tidak kalah pentingnya, sangat diperlukan implementasi sistem monitoring otomatis dan inventarisasi perangkat secara berkala. Nah, monitoring yang berkelanjutan akan memastikan semua aktivitas sistem tercatat dan bisa ditelusuri jika terjadi insiden. Menangkap setidaknya 20% perangkat yang sering terlewat dari pemantauan manual. Nah, sistem SCM ini juga harus dilengkapi dengan alat verifikasi, segmentasi, dan pemetaan jalur kebocoran data. Alat ini esensial untuk melacak dan mencegah titik-titik lemah dalam jaringan SCM yang bisa dimanfaatkan peretas. Kita sedang dalam masa transisi dari sistem tertutup tradisional menuju jaringan IP yang terhubung atau connected IP. Pergeseran ini memang mempercepat proses bisnis, juga menuntut standar keamanan yang jauh lebih tinggi dan harus diatasi dengan kontrol ekstra. Intinya, keamanan real time menjadi syarat mutlak dalam transformasi digital rantai pasok kita. Di era industri ini, kita tidak bisa lagi menunggu laporan manual. Keamanan cyber harus berjalan seiring dengan kecepatan operasional bisnis kita. Demikianlah pemaparan saya mengenai bedah jurnal tentang sistem informasi untuk manajemen rantai pasokan, serta bagaimana ia bersinggungan dengan ketidakpastian risiko dan keamanan cyber. Semoga presentasi yang singkat ini bisa memberikan pemahaman dan juga inspirasi yang bisa diterapkan di lingkungan kita semua. Jangan lupa stay safe dan stay secure. Keamanan cyber bukan lagi sekedar pilihan atau pelengkap, melainkan sebuah fondasi dan kewajiban yang mutlak dalam setiap sendi bisnis modern, terutama supply chain management yang semakin terhubung ini. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.